Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini nih kita mau bahas bagian kedua film-film terbaik dari artis cantik Sarah Paxton. Bagi kalian yang belum nonton bagian pertamanya, kalian juga bisa tonton ya. Linknya ada di description box. So, apa aja itu film-film terbaik dari si artis Sarah Paxton bagian yang kedua? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Follow juga Instagram nonton.film.yuk karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik dan hal seru lainnya tentang dunia film. Film pertama ada Blue-Eyed Watcher tahun 2012. Film ini didasarkan pada kisah nyata nih guys, bagaimana menceritakan mengenai seorang wanita dengan suami serta anak yang terlihat menjadi keluarga yang bahagia. Namun kemudian sang suami ditemukan meninggal dengan luka tusukan yang sangat banyak nih guys. Ternyata pembunuhnya adalah istrinya sendiri. Apakah yang melatarinya? Next, Love and Air Tea. Saya nggak bisa baca judulnya ya, kalian baca sendiri dan saya yakin kalian tahu nih yang saya sensor. Tahun 2013. Film ini merupakan film komedi dewasa ya guys ya, jadi hanya untuk kalian yang udah cukup umur. Dan di sini Sarah Paxton tampil menjadi wanita dengan dandanan yang lumayan wow. Jadi bagi kalian yang ingin melihat bagaimana penampilan berbeda dari Sarah Paxton, kalian bisa nonton film drama romantis komedi ini guys. Sekali lagi hanya untuk kalian yang udah cukup umur yang boleh menontonnya. Filmnya sendiri bercerita mengenai seorang pria yang kembali ke kampung halamannya dan bertemu kembali dengan mantannya serta terlibat beberapa masalah. Next ada The Frontrunner tahun 2018 yang juga diperanin oleh Hugh Jackman. Film ini menceritakan mengenai kisah hidup US Senator bernama Gary Hart, di mana ia mengikuti kampanye sebagai calon presiden nih guys. Tapi kemudian ia terlibat kepada skandal perselingkuhan. Dan di film ini Sarah Paxton tidak menjadi pemeran utama ya guys, dia menjadi pemeran pendukung. Tapi lumayan juga untuk porsinya guys. Indian The Frontrunner. Berikutnya ada Happily Ever After tahun 2016. Kalau kalian mencari film yang lucu dan ringan, maka kalian bisa nonton film ini guys. Bercerita mengenai seorang wanita yang kembali ke kampung halamannya setelah mengetahui ayahnya sedang dalam kondisi sakit. Namun kemudian ia malah terlibat dan bertemu dengan sahabatnya semasa kecil dulu. Dan kemudian ia diminta untuk bisa membuatkan video mengenai pernikahan sahabatnya tersebut guys, yang ternyata nggak mudah dan penuh dengan tantangan serta hal-hal lucu yang terjadi. Ini dia Happily Ever After tahun 2016. Berikutnya ada film komedi dewasa lagi nih guys, yaitu Sundown tahun 2016. Dan film ini juga dibintangi oleh aktris cantik Camilla Belle. Serta di sini Sarah Paxton tidak menjadi pemeran utama ya guys, dia menjadi pemeran pendukung aja. Filmnya bercerita mengenai dua orang sahabat yang berlibur di sebuah pantai. Namun kemudian karena sebab musabab mereka malah terlibat dengan jaringan gangster serta banyak kelucuan-kelucuan yang lain guys. Ini dia Sundown tahun 2016. Berikutnya ada Liars All tahun 2013. Bagi kalian yang suka film menebak siapa pelakunya, kalian bisa nonton yang satu ini guys. Diceritakan mengenai sejumlah pemuda-pemudi di mana mereka melakukan permainan jujur atau tantangan Truth or Dare ya. Dan akhirnya permainan ini semakin liar dan salah satu dari mereka malah meninggal nih guys. Ketika polisi datang, masing-masing dari mereka malah memberikan pengakuan atau kesaksian yang berbeda-beda. Jadi siapa sih pelaku sebenarnya dan juga apa sih motif yang melatari semuanya? Ingat film ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur ya, karena ada beberapa bagian yang mengandung unsur tersebut. Berikutnya ada All Relative tahun 2014.
Film komedi ini bercerita mengenai seorang pria di mana ia melakukan satu malam bersama dengan wanita yang jauh lebih tua darinya nih guys, dalam artian tertentu ya. Dan ketika mereka mengetahui bahwa ternyata wanita ini adalah ibu dari pacar si pria ini guys, dan semuanya bertambah menjadi rumit. Ya, si pria ini harus memilih cintanya guys, atau menyembunyikan satu malam bersama si ibu dari pacarnya tersebut. Dan menurut saya di sini Sarah Paxton tampil begitu cantik guys. Berikutnya, bagi kalian yang suka dengan film sejarah ataupun film perang, kalian bisa nonton Boys of Abu Ghraib tahun 2014. Di film ini bercerita mengenai seorang tentara Amerika yang ditugaskan ke negara Irak, di mana akhirnya ia menemukan berbagai fakta mengerikan di penjara Abu Ghraib. Dan di film ini juga Sarah Paxton tampil guys, meskipun durasinya nggak lama ya, karena memang fokus dari film ini adalah kepada para tentaranya. Berikutnya ada The Party Never Stops tahun 2007. Nah, dari judulnya kita udah tahu nih guys, bahwa film ini menceritakan mengenai para wanita yang suka dengan pesta pora termasuk minum-minuman. Dan hal tersebut membawa mereka ke dalam beberapa kejadian dan masalah nih guys. Film romantis komedi ini juga dikhususkan untuk kalian yang udah cukup umur aja yang boleh nonton. Dan di film ini kita juga melihat nih bagaimana Sarah Paxton juga tampil mempesona. And next ada Return to Halloween Town tahun 2006. Film ini mirip Harry Potter guys, cuman mengambil latar di masa kini, dimana diceritakan mengenai seorang wanita dan temannya yang juga memasuki sebuah sekolah khusus untuk para penyihir. Dan di sana pun mereka belajar berbagai sihir dan juga bisa melakukan sihir nih guys dengan begitu bagus, hingga mereka harus mengungkap beberapa kejadian. Ini dia Return to Halloween Town yang bisa ditonton oleh seluruh keluarga Anda. Dan yang paling baru di tahun 2022 ini, Sarah Paxton juga hadir menjadi pemeran pendukung nih di film Blonde tahun 2022. Film ini menceritakan mengenai kisah hidup Marilyn Monroe nih guys, dan sebagai pemeran utamanya diperanin oleh Ana de Armas. Oke, itu dia film-film terbaik dari Sarah Paxton bagian yang kedua. Thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.